Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Wicak Tebo yang mana apanya di mana rumpot. Lagi ngablu gua hari ini pokoknya nah. Kesel gua. Kalian tahu nih, udah take keempat nih, gangguannya banyak banget, heran kesel gua. Balik lagi bareng gua Wicak Tebo and welcome back to Rumpot. Tangan gua udah di depan kamera. Dah, bagus. Hai, pokoknya kalau bahas-bahas kali ini, gua akan membahas tentang sebuah mitologi gitu, mitologi mitologi kuno. Karena kalau kalian nih melihat gua di layar kaca kalian, pasti gua akan membahas saat ini, gua akan membahas mitologi sejarah kerajaan-kerajaan, terus juga tentang mitos, tentang legenda. Kalau kalian suka dengan cerita itu ya pastinya kalian bakal ngeliat muka gue terus lah. Ada lagi host satu lagi dia akan bercerita tentang true crime, terus tentang ya cerita-cerita kejahatan, tentang cerita-cerita misterius, hilangnya siapa gitu. Nah ada host si Ica gitu. Dan ada satu lagi nih, kalau kalian yang suka horor, yang suka cerita-cerita serem, yang suka cerita-cerita merinding, tapi pengen masih berasa kocak. Nah, itu ada sama Puput tuh. Nah, itu kalau sama Puput tuh, kalian fokus aja. Coba kalian ngetes fokus di mukanya. Kalau tiap dia cerita nih, fokus di mukanya. Apa yang ada, pokoknya ada satu-satu momen nih, mukanya menunjukkan ekspresi-ekspresi aneh. Gue ngejelekin host lain. Enggak dong. Tapi kita berkumpul dalam rumput. Tapi ini background yang kalian lihat nih di belakang ada gorden ini, terus ada ya pajangan-pajangan inilah. Ini bakal hilang nih semuanya nih. Kita bakal pindah studio ke studio ya rahasia lah. Pastinya studionya bakal lebih keren sih dari ini. Harusnya ya. Ini tuntutan untuk produser. Nah, gua malam ini nih balik lagi kan, karena gua tadi membahas tentang mitologi, sejarah, terus legenda. Nah, malam ini gua akan membahas tentang mitologi, gitu. Tentang sebuah kisah dari salah satu dewa. Dewa. Gue bahas tuh dewa buat kalian loh yang haus tentang kalau episode kemarin sebelumnya tuh ada dewa Zeus. Nah, ini gue bahas tentang dewa, tapi dewanya dewa lain. Kalau ya Zeus itu kan termasuk dewa Yunani lah ya. Jadi ada Zeus, Poseidon, ada Hades, ada Ares, itu dewa-dewa dari Yunani gitu. Nah, kali ini gue akan membahas salah satu dewa yang berasal dari Mesir kuno. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang Mesir kuno nih, pasti banyak ya kalian tahulah gitu tentang dewa-dewa yang ada di Mesir kuno, terutama anak tahun 90-an, pasti tahulah ada namanya Osiris, Obelis, Ra, terus ada Exodus, yang pasti itu dewa-dewa dalam Yu-Gi-Oh! Aduh, gue nonton lagi sama gue mainin lagi. Ya iyalah, kan gue juga termasuk anak tahun 90-an lah ya. Kalian anak yang anak tahun 90-an pasti tahulah dewa-dewa itu. Nah, ada satu dewa yang sebenarnya luput nih dari pengetahuan kita. Cuma dewa ini itu bisa dibilang itu digambarkan dengan sosok yang sangat mengerikan untuk kaum manusia gitu. Nah, dia ini itu juga bisa disebut sebagai sosok dewa kematian. Nah, kalau kalian nih yang suka nonton film terus juga suka ke pameran-pameran di museum, kalian di mana gitu kan, ada kali museum-museum yang nontonin Mesir di Indonesia gitu. Nah, itu dia ada nih, dia selalu ada karena dia paling banyak muncul di seni-seni Mesir kuno. Namanya Dewa Anubis. Nah, Dewa Anubis ini itu digambarkan dengan sosok kepala anjing dan badan manusia gitu. Nah, memang perannya Dewa Anubis ini, Dewa Kematian ini, itu membuat manusia pada zaman dulu di Mesir kuno itu membuat merasa takut kalau harus berhadapan langsung dengan dewa ini. Karena ya namanya kematian. Nggak ngadepin dewa aja kadang kita suka ngerasa takut. Ya memang kita manusia masih suka takut mati karena kita merasa amal kita masih kurang gitu. Apalagi harus berhadapan dengan dewa Anubis ini.
Anubis ini ada singkatannya kali ya, Son? Di belakang ada temen gua gitu, ada salah satu kameramen. Anubis tuh anunya abis gak? Nah, gua akan fokus tentang cerita tentang si Anubis ini gitu. Jadi memang ada literasi-literasi yang kita kumpulkan dan telah kita rangkum di dalam rumput itu. Salah satu informasinya adalah sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, nama Anubis ini tuh sering dikenal dengan nama Anpu atau Inpu, yang artinya adalah anak kerajaan. Nah, selain itu, Anubis itu juga mempunyai banyak nama lain nih. Nah, kalau orang Barat, itu mereka suka menyebut dengan penguasa 9 busur, terus ada Tuan Tanah Suci, dan yang paling familiar itu adalah anjing penelan jutaan. Maksudnya itu ya namanya kematian lah ya, nyawa gitu. Jutaan ini tuh yang dimaksud adalah nyawa gitu. Karena dan anjing ini itu memang merupakan sosok dari Anubis sendiri. Dia berkepala anjing dan berbadan manusia. Yang kalau misalkan kita ke museum-museum itu banyak kita dipertontonkan lah tentang seni dari si Anubis ini gitu. Apalagi kalau misalkan di Mesir kuno itu di dinding-dinding makam Anubis tuh yang paling banyak digambarkan di situ. Sebagai salah satu dewa nih si Anubis, dia itu merupakan salah satu dewa tertua di Mesir kuno saat itu. Nah, nama Anubis ini juga sering diartikan dengan membusuk. Karena memang dia mempunyai kaitan erat dengan kematian. Anubis ini bertanggung jawab untuk mengawal dan melindungi jiwa-jiwa orang yang baru meninggal. Untuk pergi ke alam baka, dan Anubis itu juga dikenal dalam sebuah proses yang kita sebut sebagai mumifikasi. Nah, nanti gue jelasin kenapa si Anubis ini itu bisa berkaitan erat dengan proses mumifikasi. Ngomong-ngomong nih ya, takon-takon, takon-takon nih soal mumifikasi. Gue bakal cerita sedikit tentang mumifikasi nih. Jadi pada zaman Mesir kuno itu banyak para raja yang memang dimakamkan dengan proses mumifikasi ini di dalam piramida. Kayak yang pernah kita tahu lah dari film-film atau video-video dokumenter gitu. Ada memang Firaun, terus juga Tutankhamun, dia juga ditemukan dalam proses mumifikasi. Dan ketika Tutankhamun ini ditemukan, kalau dalam agama Islam itu Firaun, itu raja saat itu memang juga ditemukan ada patung Anubis yang sedang berjongkok atau duduk di petinya si Tutankhamun ini. Dan juga peti yang digunakan para raja saat zaman Mesir kuno itu juga melambangkan si Anubis itu sendiri gitu. Nah, saat proses pemakaman nih, balik lagi ke proses mumifikasi, saat proses pemakaman ada memang beberapa cara dan ritual yang dilakukan. Jadi tujuannya itu untuk menjembatani arwah atau jiwa orang-orang yang sudah meninggal tuh menuju ke akhirat atau surgawi. Nah, bagi rakyat nih, rakyat yang biasa-biasa aja, yang ya kaum-kaum yang gitu-gitu aja lah gitu, kaum yang lagi masih struggle, itu kalau dia udah meninggal nih, itu mereka tuh akan menyusuri jalan kaki, itu menyusuri Sungai Nil. Jadi kalian-kalian nih, ya para pekerja-pekerja, ya kalian nanti ya setelah meninggal rohnya itu nyusurin Sungai Nil lah gitu, muterin Sungai Nil. Nah, beda sama raja-raja. Kalau raja-raja itu dia menyeberangi Sungai Nil itu dengan menggunakan kapal. Ya, seperti itu. Iya, mau meninggal aja. Ya memang sudah bahkan di Mesir kuno ya, Bahkan bagi mereka aja di akhirat aja itu status itu dipermasalahkan. Memang kayak gitu tuh antara raja, antara atasan, antara petinggi dengan kita rakyat biasa ya beda lah. Gitu. Orang kalau di jalan aja ya kita mah cuma pakai klakson doang yang tin tin tin. Ya kalau raja-raja itu lewat pakai rotator, kalau bisa pakai blangwir. Nggak usah dikawalnya, nggak usah pakai apa namanya, Son?
BM pakai belangwir dikawalnya sama ambulan. Aduh, kesel gue soal dari tadi gue di jalan aja ngeliat begituan. Oke, back to story. Nah, bagi para arwah nih maupun rakyat, kali ini disamaratakan ya, rakyat dengan raja. Sebelum masuk ke surga, roh itu akan masuk ke sebuah tempat bernama The Hall of the Truth, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut Aula Kebenaran. Di tempat ini, itu semua jiwa nih akan diadili tanpa terkecuali. Kali ini mau rakyat, mau raja, mau yang tadi lewat pakai rotator, mau yang pakai belangwir, mau pakai ambulan, sama nih semua diadili nih. Dan memang beberapa makhluk itu yang diyakini sebagai Tuhan dalam tanda kutip, salah satunya itu adalah dewa Anubis ini nih. Jadi memang salah satu perwakilan untuk mengadili para roh-roh ini. Gitu. Salah satu peran Anubis nih, salah satu peran lainnya itu adalah sebagai guardian of the scales atau penjaga timbangan. Jadi kalau dalam kitab orang mati itu Anubis itu berpartisipasi dalam upacara penimbangan hati namanya. Jadi apa sih penimbangan hati gitu? Jadi ketika Anubis akan menimbang hati orang-orang yang sudah mati pastinya, itu di atas sebuah timbangan emas. Nah, hati mereka itu akan ditaruh di sisi satunya, dan di sisi sebelahnya itu akan ditaruh semacam bulu kebenaran. Kalau menurut bahasa mereka ya, bahasa Mesir kuno itu disebut bulu kebenaran. Nah, proses penimbangan ini tuh akan diawasi oleh Anubis sendiri dan dewa-dewa penunggu alam baka lainnya. Salah satunya itu ada namanya Amit. Sekali aja, Amit. Kalau dua kali, Amit-Amit. Aduh, jokes gue sekarang udah bapak-bapak banget ya. Maklum lah. Mau gimana? Iya, memang ya sudah seperti inilah ya. Nah, Dewa Amit ini dikenal sebagai bukan dewa ya. Amit ini itu digambarkan seorang dewi. Jadi Dewi Amit ini itu dikenal sebagai dewi penghakiman. Jadi penghakiman bagi manusia-manusia yang tidak memiliki hati yang seimbang tuh dalam segi kebenaran. Jadi Dewa Amit ini itu digambarkan itu bertubuh setengah singa, setengah kuda nil, dan berkepala buaya. Gitu. Jadi memang rata-rata digambarkan dengan binatang lah kalau dewa-dewa Mesir kuno tuh. Jadi ya kayak tadi Anubis, anjing, terus ini Amit ya ada singa, buaya, dan kuda nil. Belum lagi Sphinx kayak gitu. Ya memang gitulah, berhubungan dengan binatang. Setelah ditimbang nih sama si Amit, hati yang timbangannya itu lebih berat daripada bulu kebenaran, maka Dewi Amit itu akan memakan hati tersebut. Jadi sudah dipastikan dia itu akan merana. Karena timbangan hatinya itu lebih berat. Jadi mungkin hatinya itu masih penuh dengan duniawi, uang. Nah, orang yang hatinya dimakan nih oleh Amit, ia tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanannya ke surgawi, dan jiwanya akan tersesat selamanya. Nah, yang juga dianggap dia akan mendapat siksaan pada kematian keduanya. Dan begitu pun sebaliknya, ketika hatinya itu lebih enteng dibanding dengan bulu kebenaran tadi, Anubis sendirilah yang akan mengantarkan jiwa-jiwa mereka ini ke surgawi. Jadi ya memang tidak memikirkan duniawi lah. Jadi hati mereka tuh bersih gitu. Ya gitulah pokoknya. Hah? Gue kalau itu dia, gue kalau ditimbang awet nih gue gimana. Jomplang jauh langsung. Ambruk aja tuh ditimbangan karena gue penuh dengan duniawi. Nah, Dewa Anubis ini tuh juga dianggap sebagai dewa yang memiliki banyak peran. Salah satunya adalah pada awal dinasti tahun 3100 sampai 2890 sebelum Masehi, itu Anubis itu digambarkan sebagai pelindung makam atau kuburan dan juga sebagai sosok dari pembalseman. Sekitar tahun 2055 sampai 1650 sebelum Masehi, itu Anubis digantikan dengan Osiris. Tadi tuh, dewanya Yu-Gi-Oh yang tadi tuh.
yang naga merah tuh. Nah, itu. Dalam perannya ini, Osiris itu sebagai penguasa dunia bawah. Nah, Osiris itu juga dikenal sebagai penguasa kematian. Dan ia juga sering disebut sebagai raja orang hidup. Jadi, kalau Anubis ini dewa kematian, kalau Osiris ini raja orang hidup. Jadi, ya memang yang untuk hidup lah. Sampai akhirnya Anubis ini digantikan oleh si Osiris posisinya. Nah, sebagai dewa tanaman nih, sebenarnya Osiris itu tuh dia dewa tanaman gitu. Sebagai dewa tanaman, Osiris itu dikenal mempunyai wajah berwarna hijau, seperti warna air sungai Nil. Nah, sedangkan Anubis ditafsirkan berwarna hitam, seperti warna mayat yang sudah membusuk. Ya memang sih beberapa film yang gue tonton, dan kalian juga mungkin sudah mulai familiar dengan apa yang gue ceritakan, apa sih itu Anubis, dan siapa itu Anubis. Jadi Anubis itu kalau di film-film ya memang kepala anjing dan kepalanya itu warna hitam gitu. Nah, tapi warna hitamnya si Anubis itu juga dilambangkan sebagai sebuah kesuburan karena mewakili warna tanah Sungai Nil yang subur berwarna hitam. Lumpur maksudnya, lumpur. Karena hitam lumpur, karena lumpur itu yang buat subur. Kalian harus akui gitu. Yang hitam-hitam tuh belum tentu buruk. Gitu. Arah gue mau kemana nih? Back to story. Nah, walaupun ya Anubis ini dianggap sebagai dewa yang paling penting pada zaman Mesir kuno, ternyata usut punya usut. Asik. Anubis ini mempunyai banyak variasi cerita masa lalunya. Jadi banyak versi, banyak literasi yang memang menceritakan tentang si Anubis ini. Nah, salah satunya nih dalam mitologi Old Kingdom, Anubis ini sering digambarkan sebagai putra Hathor dan Atum-Ra. Atum-Ra itu dia adalah dewa matahari, dewa ketertiban, raja, dan juga langit yang digambarkan berkepala elang dan berbadan manusia. Ya, gue tidak asing karena gue pernah melihat kartunya. Dewa Ra, kepalanya elang terus matahari gitu kan, bersilau-silau emas gitu. Masih ingat nggak lu, Son? Masih dikit. Nah, gitu. Jadi di belakang kamera Sony juga orang anak tahun 90-an gitu. Cuma dia nggak mau mengakui aja. Nah, ada juga cerita nih yang berkembang, literasi yang dibuat gitu, yang menceritakan kalau Anubis ini adalah anak dari hasil perselingkuhan Osiris dengan Nephthys gitu. Nah, setelah itu Isis nih bukan Isis, istri dari Osiris mengangkat Anubis menjadi putranya sendiri. Ternyata perselingkuhan yang dilakukan oleh Osiris dan Nephthys ini membuat Dewa Set, suami Nephthys, ini marah besar kepada Osiris. Dan Dewa Set menjebak Osiris agar ia masuk ke dalam peti mati buatan Dewa Set. Setelah Dewa Osiris masuk ke dalam peti mati itu, Dewa Set menghancurkan peti mati itu dan juga memotong-motong peti itu yang juga terpotong juga tubuh Dewa Osiris menjadi 42 bagian. Nah, setelah itu nih, setelah terpotong-potong tubuh Osiris, kemudian disebarlah tubuh Osiris itu di sungai yang mengalir di Mesir, yang ya mungkin salah satunya itu Sungai Nil lah ya. Ternyata kisah di baliknya adalah tubuh Osiris yang terpencar-pencar 42 bagian tadi, yang dipotong-potong oleh Dewa Net, itu dicari dan dikumpulkan, kemudian disatukan oleh Dewa Anubis. Anubis lah yang akhirnya nih memumikan tubuh Osiris. Dan dari sinilah Anubis dikaitkan dengan proses pembalseman dan juga mumifikasi. Tadi sempat gue singgung kenapa Anubis itu berkaitan erat dengan proses mumifikasi. Karena memang sejarahnya ada dialah yang pertama kali, si Dewa Anubis ini, yang pertama kali melakukan proses mumifikasi terhadap Dewa Osiris. Ternyata nih, kisah lainnya adalah Anubis ini mempunyai istri bernama Anput. Anput ini tuh dianggap sebagai Anubis versi cewek lah, versi wanita gitu. Ia juga dianggap sebagai dewi pemakaman. Jadi kalau Anubis ini dewa
kematian. Nah, Anput ini itu dewa pemakaman. Jadi setelah dari pemakaman, nah itu barulah masuk ke dewa Anubis gitu. Nah, Anubis dan Anput ini itu dikaruniai satu anak bernama Kebecet. Bener nggak tuh spellingnya? Kebecet. 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 Kebelet. Ya itulah Kebecet. Jadi ia adalah dewi pemurnian dan air dingin. Ia digambarkan sebagai ular yang menyucikan para raja-raja. Atau kalau di dalam Islam itu disebut Fir'aun lah. Ia juga dikaitkan dengan cairan pembalseman selama proses mumifikasi. Anubis nih itu dianggap mempunyai pengetahuan yang sangat mendalam tentang anatomi tubuh manusia. Anubis nih ya, itu dianggap ahli dalam proses pembalseman mayat dan juga terlibat langsung untuk mengangkat organ dalam manusia yang akan diawetkan. Anubis sangat populer nih karena ia hampir disembah seluruh penjuru Mesir kuno. Sampai sekarang nih pusat pemujaannya itu masih ada. Dan ada di kota Mesir Hairdai, atau nama Yunaninya itu Sinopolis. Dan kota itu juga disebut sebagai kota anjing, yang merupakan memang penggambaran dari dewa Anubis sendiri. Nah, walaupun ya Anubis itu mempunyai silsilah asal-usul yang sangat-sangat misterius, tapi Anubis itu juga sering dikaitkan dengan dewa-dewa lain. Contoh salah satunya adalah dewa dari Yunani. Itu ada dewa Hermes yang mungkin punya lain atau lebih dikenal ya dengan dewa Hermenubis. Nah, di balik sosoknya yang menyeramkan ini, ternyata memang dewa Anubis ini adalah sosok yang sangat adil dan tidak terlalu memikirkan tentang jabatan, kekuasaan. Ya memang terbukti sih saat Osiris yang akhirnya menggantikan Anubis, Anubis itu ya rela-rela aja gitu turun tahta, terus akhirnya memberikan tahtanya ke Osiris. Ya silakan Riz, ngisi dah gitu. Jangan kali ya silakan Riz ngisi dah. Kita mah di Maria aja udah, anteng aja. Ya kali kan bahasa dewa kan kita nggak tahu. Kali aja begitu. Dari mana lu bis? Ya ini beli belanja sayur. Iya, capek gua. Udah lu ngeliatin gua aja. Dari tadi banyak banget orang mati. Nah, Anubis nih bertugas menjadi tangan kanan Osiris akhirnya. Dan ia membimbing roh-roh orang yang sudah meninggal itu menuju matahari terbenam disebutnya, atau surgawi. Memang terlepas dari masuknya kepercayaan modern, Anubis ini tuh masih terkenal lah ya sampai sekarang. Cerita Anubis itu tuh juga sering dibuat sebuah film, dibuat juga sebuah seni, karena memang Anubis itu adalah sosok yang paling muncul dalam seni-seni Mesir kuno. Nah, kalau kalian nih yang pengen tahu lah gitu sosok Anubis tuh kayak gimana ya, mungkin bisa main-main lah ke museum-museum. Ya kalau pengen tahu sosok mah cari di Google, nggak usah ke museum lah. Di YouTube juga banyak gitu ya. Ada slide-slide juga. Iya bener, ada slide-slide juga. Nah, ada penggambaran yang unik gitu. Jadi ada salah satu patung atau pameran si Anubis ini, Anubis dengan menggunakan wig panjang. Itu ada di Metropolitan Museum of Art di New York tuh. Jadi Anubis tuh pakai rambut panjang wig-wigan gitu lah. Memang Anubis ini sering dimodifikasi lah gitu, memang dimodifikasi. Terus juga ada sosok perunggu, ya pameran gitu patung perunggunya Anubis yang bergelang, yang ada bergelang di tangan dan kaki itu ada di museum di British lah. Ya pokoknya banyak lah museum-museum yang memamerkan tentang Anubis ini gitu. Jadi memang karena tadi sempat gue ceritain, karena memang Anubis itu menjadi sebuah momok atau sebuah sosok yang berkaitan langsung dengan kematian gitu. Karena di game doang, di game juga ada. Di game juga ada. Karakter Anubis di anime Yu-Gi-Oh juga ada. Ada loh. Kalau gue di game yang lagi hits. Apa tuh? Game apa? PUBG. Oh ada ya? Itu ada. Nah, kalau di PUBG itu Parao disebutnya. Oh disebutnya Parao. Tapi palanya anjing. Nah tuh buat yang main PUBG
PUBG. Ya kan BG kalau bahasa Betawi bego kan? Ya BG lu kan sama. Tapi memang banyak lah si Anubis ini dibuat sebuah visualnya dibanding dengan dewa-dewa lain gitu. Karena mungkin dewa-dewa lain ribet kali ya. Iya, kayak tadi ada inian tuh si Amut. Ada kepala setengah singa, setengah kudanil, kepala buaya. Nah gimana buat ininya? Yang emang paling keren udah Anubis. Pakai apa namanya? Helm yang anjing. Ada juga yang jual tuh. Helm anjing Anubis itu juga tuh. Keren lah pokoknya Anubis. Anunya habis. Callback-nya jauh banget ke awal-awal. Ya itulah pokoknya itu adalah salah satu dewa yang sayangnya Anubis itu dijadikan sebuah sosok atau sebuah momok yang mengerikan sih sebenarnya. Padahal pada dasarnya sebenarnya Anubis itu sebenarnya bisa dibilang dewa yang mewakili timbangan atau keadilan gitu. Apalagi dengan warnanya hitam tadi kan disebut ada literasi menyebutkan bahwa hitamnya Anubis itu merupakan kesuburan dari dasarnya Sungai Nil. Ya memang akhirnya namanya makin lama makin berkembang gitu, makin lama zaman makin maju sampai akhirnya literasi-literasi yang pernah ada tuh ya mungkin agak dimodifikasi sedikit lah ya. Ya bahkan mungkin ya ada orang-orang Mesir kuno gitu dijadikan Anubis itu dijadikan momok yang menakutkan untuk anak-anak. Ayo buruan tidur. Nanti ada dewa Anubis, ada Anubis nih. Ya kan kali aja gitu, karena sosok ini tuh dijadikan sebuah sosok yang menyeramkan aja gitu. Apalagi kalau sekarang ya kalau di Indonesia ya, awas nanti diambil wewe gombel. Nah wewe gombel apa yang menyeramkannya dari seorang STW dengan payudara besar gitu loh? Apa yang menyeramkan dari STW dengan payudara besar yang tidak gunting kuku? Gitu apa gitu? Ya memang itulah banyak memang literasi atau mitologi, legenda, sejarah yang termodifikasi beriringan dengan zaman gitu. Tapi pada dasarnya memang semua ini tuh itu berkaitan erat dengan manusia itu sendiri gitu, dengan penggambaran manusia yang memang diciptakannya sebuah sosok atau sebuah visual dari sebuah mitologi itu pasti punya maksud tertentu kayak gitu. Ya mungkin kalau versi gua pribadi, balik lagi ada versi gua gitu. Si Anubis ini itu mungkin sosok yang ya setia sih. Kalau anjing itu kan digambarkan dengan setia gitu. Dan warna hitam itu adalah warna yang paling umum di antara kita, yang memang menggambarkan kematian itu sendiri. Karena kematian pada dasarnya umum, semua orang pasti mati. Dai kita tinggal nunggu doang nih, tinggal nunggu urutan nih. Besok siapa? Ya kali ya gue nggak tahu urutan keberapa. Ya untung-untungan aja. Siapa yang duluan? Nggak ada yang tahu, karena kematian itu nggak ada yang tahu. Jadi memang pada dasarnya ya memang semua yang hidup pasti akan mati. Semua yang mati pasti pernah hidup. Wah, anjir. Itu kata-kata quotes dari gua. Wicak Tebo. Yang hidup pasti mati, yang mati pernah hidup. Aduh. Yang mati pasti hidup. Nggak perlu berubah. Ya iya sih. Itulah quotes tolol dari gua. Untuk mengakhiri episode tolol ini. Ya pastinya buat kalian yang suka dengan mitologi, suka dengan sejarah, suka dengan kerajaan-kerajaan, bakal gue sajikan lebih dalam lagi. Buat kalian yang mungkin ada request, bang bahas ini dong, ya mungkin bisa gue riset lagi, bisa gue riset tentang request kalian. Kalian misalkan mau bahas apa tentang kerajaan-kerajaan apa? Kerajaan Majapahit? Oke, next gue bakal bahas kerajaan Majapahit untuk kalian. Iya, gue tahu pasti di bawah ada yang bakal komen kerajaan Majapahit bang. Gue challenge diri gue sendiri. Aduh. Ya udah buat kalian para sahabat Rumpot, jangan lupa subscribe, like, comment, share ke orang-orang terdekat kalian yang ada di samping kalian, kanan, kiri, depan, belakang. Jangan lupa share juga ke emak. Kalau gue nggak bisa,
Emak gue udah nggak ada. Itu lah. Dark jokes. Gue ada dark jokes nih, cuy. Dark jokes nih. Dulu kemarin tuh ya, ini buat penutup kita aja. Kemarin tuh gue sedih banget. Karena gue putus kerja kan ceritanya. Gue nggak dapat kerja. Kayak gue ngerasa, ya Allah gini banget sih ya, nggak dapat kerja, gue harus cari kerja kemana lagi. Ternyata setelah nyokap gue nggak ada, ternyata itu nggak ada papanya. Ini bukan jokes sih, emang darknya aja. Nah, itu jokesnya. Kalau gue Wicak Tebo dan kalian, buat kalian masih kita tetap menunggu 1000 subscriber untuk giveaway kalian. Sekali lagi gue Wicak Tebo dan kalian para sahabat rumput, kita pamit undur diri. Bukan gue aja, kalian juga pamit kan? Kita pamit undur diri, menghilang. Celing.